Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dan preview dari pertandingan di Piala Dunia. Review dari pertandingan antara Portugal lawan Korea yang berakhir untuk kemenangan Korea dengan skor 1-2. Dan preview dari dua pertandingan Piala Dunia di babak 16 besar. Yang pertama antara Belanda lawan Amerika Serikat dan yang kedua antara Argentina lawan Australia. Di luar dugaan saya teman-teman, Korea bisa lolos dari grup yang berat ini. Memang sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa Korea ini bukan lagi tim underdog. Korea adalah tim kuda hitam yang bisa menyulitkan tim-tim unggulan. Dan ternyata di pertandingan terakhir mereka, dalam situasi yang sulit, para pemain Korea bisa keluar dari pressure para pemain Portugal dan mencetak gol di masa injury time. Jelas artinya para pemain Korea ini pantang menyerah. Tentu mereka punya mental yang kuat. Fighting spiritnya luar biasa. Sama seperti yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Ketika para pemain Jepang itu mendapatkan tantangan untuk bisa mengalahkan Spanyol di pertandingan terakhir mereka. Dan sama seperti Jepang, Korea juga bisa melakukan comeback di pertandingan terakhir mereka. Memang Portugal sudah lolos ke babak 16 besar, jadi wajar pelatih mereka melakukan rotasi di line up. Ada beberapa key players atau pemain kunci yang diistirahatkan. Tapi kan tidak sesimpel itu untuk bisa menang lawan salah satu tim asal Eropa. Namun tampak jelas para pemain dari Korea ini pantang menyerah dan juga bermain dengan disiplin yang luar biasa. Mereka jarang melakukan pelanggaran di dekat kotak penalti mereka, dan setiap kali mereka mengepung pergerakan para pemain Portugal, mereka bisa menyulitkan para pemain Portugal itu untuk mengandalkan skill individu mereka. Bahkan Cristiano Ronaldo mengalami hari yang buruk, sehingga dia ditarik keluar lebih dulu, tidak seperti biasanya. Di dua pertandingan sebelumnya kan Ronaldo itu ditarik jelang pertandingan berakhir ya, ketika sudah memasuki menit ke 80-an. Tapi di pertandingan kemarin malam, di menit ke-65 tuh dia sudah diganti. Memang dia mendapatkan peluang, dua peluang, yang sayang tidak bisa dia manfaatkan untuk mencetak gol. Ya kalau kita nggak hitung yang offside, seharusnya dia punya 3 kan. Ada tuh yang dia dapat through pass, tapi memang dia sudah offside, tapi nggak bisa dia finishing juga, padahal sudah offside. Kemudian gol Korea itu kan karena kena Ronaldo juga. Jadi memang ini adalah hari yang buruk bagi Ronaldo, dan wajar, pemain itu kan ada up and down ya. Kadang-kadang juga ada pertandingan di mana pemain tersebut tidak bermain seperti biasanya. Pas pula di pertandingan ini Portugal tidak menurunkan dua key player mereka di tengah kan, Bernardo Silva dan juga Bruno Fernandes. Ya sehingga para pemain Portugal itu sulit merancang kreativitas dari lini tengah, apalagi dengan permainan keras para pemain Korea. Keras itu bukan berarti kasar, apalagi kotor ya teman-teman. Itu adalah bagian dari game plan. Bermain agresif untuk bisa menyulitkan pergerakan tim lawan. Artinya apa? Melakukan pressing. Jadi pressing itu bukan untuk melakukan pelanggaran. Kadang-kadang kita salah paham. Kita pikir udah pressing, langgar. Enggak. Pressing itu adalah untuk meminimalisir pergerakan dari para pemain tim lawan. Dan itu dilakukan oleh para pemain Korea dengan sangat baik. Memang Portugal yang mencetak gol lebih dulu. Karena mereka tidak bisa menyerang dari tengah, maka yang mereka pilih adalah lebih sering memberikan direct pass. Jadi ada long ball yang dari lini pertahanan itu, kalau nggak salah itu dari PP, diterima oleh Dalot, dan Dalot bisa mengirimkan crossing yang diselesaikan oleh Horta. Nah setelah itu, Korea tidak tinggal diam, sedikit-sedikit mereka harus merancang serangan kan. Tapi ya tampaknya mereka juga sulit untuk bisa menerobos lini pertahanan dari Portugal yang ya saya lihat sih sebetulnya cukup bagus ya teman-teman ya. Mereka tidak memakai perangkap offside, tapi mereka justru menjaga area. Jadi ketika menjaga area, mereka coba untuk mengantisipasi umpan-umpan terobosan dari para pemain Korea. Tapi kan para pemain Korea ini kan kita tahu ulet ya, mereka gak bakal mau diam begitu aja, mereka pasti keluar terus menyerang. Ya memang mereka bisa mencetak gol dari corner, ketika ada umpan yang masuk terkena Ronaldo, ya gak disengaja juga. Ternyata itu diterima oleh pemain Korea lainnya yang bisa mencetak gol di depan mulut gawang dari Portugal. Nah ini udah satu sama nih, feeling saya nih Portugal pasti keluar all out, dan betul Portugal keluar all out. Ya kan ada harga diri yang mereka pertaruhkan juga kan, ini Piala Dunia loh. Para pemain Portugal ini kan membela negara, jadi nggak ada tuh yang istilahnya pertandingan dijual atau juga pertandingan dilepas, nggak ada. Ini sudah membela negara.
Jadi ya tentu para pemain Portugal tetap serius dan terlihat mereka all out. Jadi ketika para pemain Portugal ini kehilangan ide, kan mereka bukan saja membangun serangan dari tengah, tapi juga dari dua fullback ya. Karena di tengah ini kan sudah nggak bisa bermain kreatif ya. Jadi memang serangan dari dua sektor sayap ini mengandalkan dua fullback, Cancelo dan juga Dalot. Bahkan Dalot kan mendapatkan satu peluang tuh untuk mencetak gol, dan dia ada memberikan umpan kunci lagi tuh ke Horta yang hampir juga mencetak gol. Cancelo juga begitu, menyerang terus dari sebelah kiri. Nah ini meninggalkan ruang sebetulnya di sektor fullback mereka, dan beberapa kali coba untuk dimanfaatkan oleh para pemain Korea. Masalahnya para pemain Korea itu sering terlambat memberikan umpan kunci terakhir. Memang para pemain Korea ini yang tidak tinggal diam bisa mencetak gol melalui pemain pengganti mereka, Hwang, yang saya ingat tuh sebelumnya pernah membela timnas Korea U19 lawan timnas Indonesia U19 sudah lama ya, 2014 atau 2015, dan timnas Indonesia U19 menang loh pada saat itu 3-2 tuh. Saya masih ingat Evan Dimas ada cetak gol, atau Evan Dimas yang cetak golnya semua. Nah tapi pemain ini, Hwang Hee-chan, yang sekarang bermain di Eropa, justru bisa melakukan pergerakan cepat dan tidak termonitor oleh satupun pemain Portugal yang berada di tengah atau juga di belakang, sehingga Son bisa membangun counter yang cepat. Nah, seperti yang saya sering jelaskan bahwa Korea ini salah satu tim yang pintar membangun transisi positif yang cepat, dan Son ini juga nggak egois kan, pemainnya memang dia belum mencetak gol, tapi pemain ini sekarang saya melihat perannya seperti Harry Kane juga nih di Inggris, lebih banyak feeding bola, supply bola aja. Nah, dia bisa memberikan umpan yang luar biasa, itu umpan seorang visioner tuh. Dia memberikan true pass yang akhirnya bisa tembus lini pertahanan dari Portugal, karena tampak para pemain Portugal hanya fokus ke Son, dan Hwang yang melakukan pergerakan tanpa bola bisa menyelesaikan peluang tersebut untuk mencetak the winning goal. Dan Hwang adalah salah satu pemain muda Korea yang lama malang melintang di liga-liga Eropa. Jadi memang yang seperti saya sering jelaskan, bahwa pentingnya juga para pemain Indonesia itu untuk berkarir di Eropa, agar yang pertama untuk meningkatkan level permainan mereka, dan yang kedua untuk bisa menguatkan mental mereka. Dan disinilah kita melihat mental dari para pemain Korea yang kuat, dan juga teknik permainan mereka yang semakin baik karena begitu banyak pemain mereka yang sekarang bermain di Eropa. Dari line up kemarin, kalau nggak salah hanya 4 pemain dari Korea yang bermain di Liga Korea. Selebihnya itu semua bermain di luar Korea, teman-teman. Nah, itu yang membuat permainan mereka secara teknik juga cukup menarik untuk kita saksikan. Jadi gak hanya mengandalkan permainan agresif juga si Korea, mereka juga bisa bermain kreatif, tergantung lawannya siapa. Ya kalau lawannya Portugal gak mungkin lah keluar menyerangkan, bahaya juga, nanti bisa keteteran di lini belakang. So, well done for Korea, mereka salah satu negara asal benua Asia lainnya yang sudah lolos ke babak 16 besar, selain Jepang. Kalau Australia itu kan hanya mewakili Asia ya, tapi bukan berasal dari benua Asia, sebetulnya mereka kan dari Oceania, tapi pindah ke Konfederasi Asia. Jadi sudah ada 2 negara asal benua Asia yang lolos ke babak 16 besar. Gak gampang di babak 16 besar lawan mereka. Jepang lawan Kroasia dan Brazil lawan Korea. Tapi yang selalu saya katakan, ya di Piala Dunia ini memang sulit banget ya memprediksi sebuah pertandingan, teman-teman. Banyak kejutan yang muncul ya, kita tunggu nanti perjuangan dari 2 negara asal Asia ini. Tapi selain itu, selain memberikan review ini juga, saya ingin memberikan review dari 2 pertandingan di babak 16 besar. Yang pertama antara Belanda lawan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Belanda bisa lolos dengan mudah dari fase grup mereka, meskipun permainan mereka tidak meyakinkan. Dan Amerika Serikat layak lolos dari grup mereka karena mereka bermain bagus. Mayoritas para pemain muda mereka juga bermain di Eropa, dan mereka mengandalkan high level of energy. Jadi jika teman-teman menonton pertandingan-pertandingan dari Amerika Serikat, maka kalian bisa perhatikan bahwa para pemain itu mengandalkan speed, mengandalkan teknik mereka, dan juga agresivitas mereka. Jadi para pemain tim lawan itu harus bermain dengan teknik tinggi dan juga bersabar untuk meladeni permainan cepat mereka, dan juga tidak boleh terpancing dengan permainan Amerika Serikat, karena mereka punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan yang tentu akan menyulitkan para pemain dari tim lawan yang berada di lini pertahanan ketika mereka membangun serangan yang cepat, apalagi serangan balik. Bahkan Inggris pun nggak berkutik lawan mereka kan. Nah, masalahnya bagi Belanda bahwa mereka tidak punya striker killer. Nggak seperti dulu nih. Ada Van Persie, Van Basten, atau juga Ruud van Nistelrooy. Saya melihat key playernya bagi Belanda nih adalah De Jong ya. Ini pemain yang sangat aktif di setiap pertandingan, dan dibutuhkanlah energi dari De Jong dan juga kreativitas dia di pertandingan ini ketika nanti meladeni permainan cepat dari para pemain Amerika Serikat. Kuncinya bagi Belanda jika mereka ingin lolos,
mereka harus bisa mengatur tempo permainan. Jadi mereka harus bisa memancing para pemain Amerika Serikat ini keluar dari wilayah pertahanan mereka. Kalau itu bisa mereka lakukan, nah maka feeling saya mereka akan bisa mencetak gol dengan cepat di pertandingan ini. Sedangkan bagi Amerika Serikat, jika mereka ingin menang, mereka harus gaspol dari awal dan juga memaksa para pemain Belanda hanya bermain di area pertahanan mereka sendiri. Nah, artinya juga nanti para pemain Belanda ketika sudah di-press terus harus bisa keluar dari pressure tersebut dengan mengandalkan passing-passing yang cepat. Nah, saya juga belum melihat sih ada pemain Belanda yang bisa bermain mengandalkan kecepatan. Nah, ini menjadi PR juga nanti bagi Louis van Gaal. Bagaimana caranya nanti bisa keluar dari pressure para pemain Amerika Serikat. Ya, kalau menurut saya sih persentase untuk lolos ke babak perempat final tentu berada di Belanda ya, tapi tipis nih. Mungkin Belanda juga akan dipaksa bekerja keras ya di pertandingan nanti malam teman-teman. Ya, feeling saya ini pertandingan akan berjalan sangat amat menarik. Kemudian pertandingan kedua dari babak 16 besar antara Argentina lawan Australia. Nah, Argentina dapat lawan yang ringan nih, Australia ya. Australia juga bukan pertama kali lolos dari fase grup. Sebelumnya juga pada tahun 2006 ya, mereka bisa lolos dari fase grup, tapi tampaknya tidak mudah lah bagi Australia untuk bisa meladeni Argentina. Argentina ini sebetulnya permainannya ini teknis banget loh teman-teman. Artinya mereka kelihatan main tuh dengan taktik. Jadi nggak asal passing itu para pemain mereka, atau juga para pemain mereka tuh nggak mengandalkan skill individunya. Bahkan Messi jarang kita melihat melakukan aksi soloran atau juga dribbling ke sana kemari. Enggak, mereka lebih banyak tuh bermain secara teknis. Teknis itu artinya mengandalkan taktik. Jadi benar-benar hanya mengandalkan game plan dari pelatihnya. Ketika harus menyerang dari sayap, maka mereka akan banyak menyerang dari sayap. Ketika harus bermain variasi serangan, mereka akan mengandalkan permainan cepat dari tengah, mengandalkan dua pemain mereka. Salah satunya adalah Enzo Fernandez, yang kita tahu juga adalah key player dalam dua pertandingan terakhir Argentina, di mana Argentina bisa menang dan tidak kemasukan gol. Defense Argentina sekarang mulai bagus ketika Lisandro Martinez sudah turun dari awal sebagai starter. Jadi Martinez ini memang adalah pemain yang sulit dilewati. Apalagi sekarang dia berduet dengan Otamendi yang juga biasa bermain keras. Nah, ini tentu tidak mudah bagi para pemain Australia, dan salah satu cara bagi para pemain Australia untuk mengganggu para pemain Argentina di lini pertahanan itu bermain umpan-umpan pendek. Kalau bermain crossing itu lebih sering dimenangi oleh para pemain Argentina yang berada di pertahanan. Kalau bermain umpan-umpan pendek, nah mereka bisa menyulitkan para pemain Argentina yang berada di defense, karena sebetulnya dari segi speed saya melihat baik Martinez dan juga Otamendi itu gak begitu kencang. Nah, ini yang akan menjadi salah satu kesulitan bagi Argentina ketika mereka menghadapi counter. Tim yang lawan Argentina itu harus bisa merancang counter itu dengan rapi, seperti yang dilakukan oleh para pemain Arab Saudi, dan pressingnya itu harus dimulai dari ruang pertahanan Argentina. Jangan sampai para pemain mereka itu bisa build up. Apalagi ini Argentina punya dua fullback yang sangat aktif untuk mendukung serangan. Tentu saja Argentina punya peluang lebih besar untuk lolos ke babak perempat final ya teman-teman, tapi para pemain mereka harus bermain dengan level konsentrasi yang tinggi seperti mereka lakukan di dua pertandingan sebelumnya. Dan yang saya mencermati, permainan dari Messi semakin hari semakin membaik di Piala Dunia ini teman-teman. Walaupun dia miss penalti di pertandingan lawan Polandia, tapi seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, mencetak gol dari penalti itu gak gampang. Ketika Ronaldo cetak gol dari penalti, banyak yang mengkritik dia, penaldo. Kemudian Messi juga miss dari penalti. Tapi kan mental dari Messi gak down, ya kan? Dia juga punya mental baja seperti Ronaldo, dan akhirnya Argentina bisa menang di pertandingan lawan Polandia. Jadi feeling saya, Argentina akan ketemu Belanda di babak perempat final. Ini kan feeling saya, bisa juga feeling saya salah. Nah, feeling kalian seperti apa? Silakan, kalian juga bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.